गोरखा राइफल्स के अफसर को ऑर्डर्स ना मानने के लिए Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Veda 2024. Nggak perlu banyak basa-basi lagi ya. Ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita Veda berasal dari kasta yang lebih rendah, di mana Veda hidup bahagia bersama ibu dan juga ayah serta dua saudara kandungnya di sebuah rumah sederhana. Walaupun berkehidupan sederhana, Veda tetap melanjutkan pendidikannya dan menjadi salah satu mahasiswi di sebuah kampus. Namun di sana Veda selalu dibully oleh beberapa anak yang memiliki kasta tertinggi termasuk Suyok. Terlihat Veda dengan tegar menghadapi itu semua karena ia sangat ingin membuat keluarganya dipandang bagus oleh orang-orang. Di malam harinya, keluarga Veda didatangi sekelompok perampok yang ternyata adalah orang yang berkasta tinggi, di mana saudara laki-laki serta ayah Veda ditindas habis-habisan oleh mereka. Veda hanya bisa terdiam bersama saudara-saudara perempuannya karena tidak bisa melawan para laki-laki itu. Yang kemudian Veda berdedikasi akan membalaskan dendamnya terhadap orang-orang berkasta tinggi yang selalu menindas keluarganya. Di sisi lain, seorang mayor tentara bernama Abimanyu Kaul yang merupakan pria kuat dan juga pendiam. Di saat itu Abimanyu sedang menjalani sebuah tugas di sebuah perkampungan para teroris yang dibantu oleh salah satu temannya. Yang mana Abimanyu menyamar sebagai dokter untuk memantau gerak-gerik serta rencana yang sedang mereka buat untuk membantai India. Sementara itu tim pasukan tentara yang lain berkemah tidak jauh dari perkampungan tersebut untuk memantau Abimanyu yang sedang menjalankan tugas. Di awal terlihat semua rencana Abimanyu berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun yang mencurigai dirinya. Namun di saat pemeriksaan sudah selesai, para teroris itu baru menyadari bahwa Abimanyu berasal dari India sebab melihat tato di tangan Abimanyu. Seketika Abimanyu langsung menghajar mereka semua dengan dibantu satu temannya yang menembaki para teroris dari kejauhan. Dan mereka semua pun tewas dengan seketika. Di samping itu Abimanyu berhasil menangkap salah seorang teroris yang pernah membunuh istrinya di waktu itu. Abimanyu tidak akan mengampuni teroris itu karena sudah merusak kebahagiaannya bersama sang istri tercinta. Abimanyu kemudian menghubungi komandannya dan mengatakan bahwa ia telah menyekap satu teroris dan ingin membunuhnya. Sontak komandan pun sangat kesal karena Abimanyu tidak mengikuti protokol yang telah dibuat oleh komandannya, di mana Abimanyu ingin membalaskan dendam atas kematian istri yang dibunuh dengan sangat kejam. Dan akhirnya satu teroris itu pun tewas di tangan Abimanyu yang sangat tangguh. Sepulang dari bertugas, terlihat Abimanyu diadili di pengadilan militer dan dikeluarkan dari ketentaraannya. Tetapi Abimanyu tidak merasa kecewa setelah melakukan hal tersebut, karena ia rela melakukan apa saja asalkan istri tercintanya tenang dan bahagia walaupun sekarang istrinya tidak lagi berada di sisi Abimanyu. Yang kemudian, Abimanyu pun dilanda kesedihan dan juga kehilangan. Terlihat Abimanyu sangat tersiksa karena kebahagiaannya hanyalah sebentar dan hanya menyisakan bekas luka yang masih ada di dalam hatinya. Abimanyu akhirnya pulang ke rumah istrinya di Rajasthan untuk menjalankan kehidupan yang tenang bersama ayah mertuanya yang sama-sama kesepian. Keesokan harinya Abimanyu dan ayahnya menemukan sebuah mayat yang dibuang di tengah-tengah lahan, yang ternyata itu adalah salah satu mayat yang telah dibunuh oleh para teroris. Yang kemudian Abimanyu membawanya ke kantor polisi lalu bertemu dengan seorang inspektur bernama Ragumina. Namun inspektur Ragu tidak begitu menghargai Abimanyu yang telah membantunya dalam menemukan mayat yang dicari tersebut. Karena inspektur Ragu sudah mengetahui bahwa Abimanyu kini adalah mantan militer yang dipecat karena sebuah kesalahannya sendiri. Sebab itu inspektur Ragu tidak lagi menghormati Abimanyu seperti dulu di saat masih memiliki pangkat. Di samping itu ayah mertuanya mengajak Abimanyu mengunjungi Pratap yang disegani para penduduk desa karena memiliki kasta tertinggi di desa tersebut. Abimanyu tidak begitu terkesan ataupun menghormatinya
karena menurut gosip Pratap beserta keluarganya termasuk putranya selalu menindas rakyat yang miskin yang tidak menghormatinya. Lantas Abimanyu tidak ingin memperlakukan seseorang seperti raja jikalau mereka tidak berhati seperti raja. Yang kemudian membuat Pratap beserta keluarganya tersinggung, kemudian marah terhadap Abimanyu yang songong di depan mereka semua. Akhirnya mereka berdua pun pergi dari rumah Pratap karena tidak ingin sebuah masalah terjadi karena ayah mertuanya sudah mengetahui sifat aslinya Abimanyu. Di kampus, terlihat Veda terus-terusan melihat tempat boxing yang baru saja dibangun di kampusnya. Dengan cepat, Veda langsung bergegas pergi ke tempat tersebut karena Veda memiliki hobi dalam semacam pertarungan. Sementara itu Abimanyu ternyata menjadi pelatih di tempat tersebut karena dilihat dari badannya yang kekar dan juga kuat. Namun di saat itu Abimanyu merasa sedih karena Veda berasal dari kasta rendah telah dikucilkan oleh mereka termasuk putranya Pratap yaitu Suyok. Abimanyu tidak bisa melakukan apapun karena belum mengetahui lebih dekat mengenai Veda. Yang akhirnya Veda diperkerjakan sebagai officer di tempat tersebut, di mana Veda adalah wanita yang dianggap mereka tidak pantas dalam berlatih boxing. Namun Veda tidak merasa kecewa melainkan menerima takdir yang telah diberikan sebagai manusia yang terlahir dari kasta yang terendah. Keesokan harinya Veda sangat pagi sekali datang ke tempat pelatihan tersebut yang membuat Abimanyu terheran-heran. Selain itu Abimanyu juga telah mengetahui bahwa Veda mempunyai niat yang sangat besar untuk menjadi seorang atlet boxing. Namun tidak ada seorang pun yang menghargainya ataupun mendukung semangatnya. Yang kemudian Abimanyu ingin sekali membantu Veda namun harus menunggu waktu yang tepat. Di malam harinya terlihat saudara laki-lakinya Veda yaitu Vinod dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Di mana Vinod ketahuan memiliki hubungan dengan seorang yang tidak bekerja melainkan menjadi pengangguran. Ayahnya sangat marah sekali di mana kehidupannya yang pas-pasan ditambah dengan Vinod yang tidak mau membantu ayahnya untuk bekerja. Tak lama kemudian ayahnya pun kemudian memeluk Vinod kembali karena sebenarnya ayah mereka bukanlah orang yang keras melainkan lemah dan lembut. Di saat keluarga Veda sedang makan malam, Veda tidak sengaja mengatakan keinginannya yang ingin menjadi seorang atlet boxing, di mana Veda sudah mendaftarkan dirinya dan di setiap harinya ia berlatih dengan penuh semangat untuk mewujudkan impian yang ia impikan. Beruntung ayah mereka memberikan izin Veda walaupun merasa khawatir karena Veda adalah seorang wanita. Dan setelah itu pun Veda mengumpulkan semua uang tabungannya untuk ikut serta dalam pelatihan boxing tersebut. Di samping itu pun saudara perempuannya Gena membantu Veda dengan memberikan sebagian uang tabungannya. Di mana Gena ingin melihat Veda menjadi seorang atlet tinju yang kemudian melindungi keluarga mereka dari tindakan orang-orang yang berkasta tinggi. Ketika Veda hendak berangkat ke kampus, terlihat Veda telah diganggu oleh Suyok beserta teman-temannya yang sangat tengil. Di mana putranya Pratap sangat tidak suka jikalau Veda ikut serta dalam boxing tersebut karena masih berada di kasta paling rendah. Setelah itu Veda mendatangi Abimanyu. Veda kemudian memberikan semua uang tabungannya, kemudian meminta Abimanyu untuk melatih boxing. Di mana ia telah dihajar hingga babak belur oleh Suyok, sang kasta tinggi, beserta teman-temannya di pertengahan jalan. Abimanyu kemudian dengan baik hati mengobati lukanya Veda yang membekas di bagian tangan dan kaki. Namun tiba-tiba saja Veda pergi dari hadapannya Abimanyu karena merasa tidak enak telah memaksa Abimanyu untuk melatih dirinya. Sementara Abimanyu merasa kasihan terhadap nasib buruk yang telah diderita oleh Veda sebagai keluarga yang berkasta rendah. Setelah memikirkan penderitaan Veda yang cukup mengenaskan, Abimanyu langsung meluncur ke tempat di mana Suyok di saat itu sedang mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Abimanyu dengan cepat langsung memasuki tempat tersebut, lalu mengunci Suyok di sebuah kamar, lalu menghajar semua anak buahnya. Terlihat Abimanyu sangat tidak senang dengan perilaku orang-orang berkasta tinggi yang berbuat semau mereka sendiri dan selalu menindas rakyat yang miskin. Abimanyu pun akhirnya dapat membalaskan penderitaan yang telah dirasakan oleh Veda, di mana Veda selalu menerima rasa sakit di bagian tubuh dan hatinya yang paling dalam. Namun Veda tidak begitu merasa putus asa ataupun frustasi dengan hidupnya yang menderita. Dan setelah itu pun Abimanyu pergi dari tempat tersebut karena tugasnya sudah diselesaikan. Keesokan harinya Veda menemui Abimanyu pagi-pagi sekali di tempat latihan, di mana Abimanyu ingin melatih Veda sungguh-sungguh agar Veda dan keluarganya tidak selalu ditindas lagi. Terlihat Abimanyu dengan keras melatih Veda dengan berbagai latihan agar stamina dan kekuatannya Veda itu keluar. Abimanyu tidak ingin membuat seseorang kecewa hanya karena Abimanyu yang kuat,
tidak ingin melatih Veda yang lemah. Dan seiring berjalannya waktu, Veda nampak lebih kuat dan lincah dari sebelumnya. Dalam artian Veda berhasil lulus dalam pelatihan yang diberikan oleh Abimanyu. Hingga akhirnya Abimanyu pun senang dengan keberhasilan Veda yang meningkat dengan sangat pesat. Beberapa hari kemudian Pratap yang dari kasta tinggi sekaligus pancayat desa mengunjungi tempat boxing yang baru saja dibuka untuk umum, di mana Pratap meminta untuk membuka tempat tersebut yang nantinya akan mengkader anak-anak muda agar bisa menjadi atlet boxing. Seketika Abimanyu menghampiri Pratap dengan membawa Veda yang mana mereka meminta persetujuan Pratap jikalau Abimanyu membuat sebuah kompetisi boxing. Di samping itu juga Veda akan ikut serta dalam kompetisi tersebut walaupun hanya wanita seorang. Akhirnya Pratap menyetujui permintaan tersebut dan ingin melihat kemampuan putranya. Dan setelah itu Veda menunjukkan keahlian boxingnya di depan para mahasiswa yang lainnya, yang di saat itu membuat mereka bangga dengan Veda yang mempunyai semangat boxing walaupun seorang wanita. Setelah acara kampusnya Veda selesai, sebuah masalah terjadi pada keluarganya Veda yang di saat itu saudara laki-lakinya yaitu Vinod hendak melakukan hubungan seks dan sialnya terlihat oleh putranya Pratap. Yang akhirnya keluarga Veda dijatuhi hukuman dengan meletakkan sandal di atas kepala lalu berdiri di hadapan orang-orang ramai. Yang kemudian Vinod diperintahkan untuk bersujud di kaki kekasihnya. Kemudian harus menikahi kekasihnya itu secepat mungkin. एक बार फिर परिचय दे दें आप सबको। Ketika upacara pernikahan Vinod dan kekasihnya dimulai, terlihat Veda beserta keluarganya tidak senang sama sekali karena mereka tidak kuat menghadapi cobaan yang selalu menimpa keluarga mereka. Sementara itu Pratap dan putranya dan anak buahnya juga ikut hadir dalam acara tersebut, di mana Pratap akan mengesahkan mereka berdua untuk menjadi sepasang suami dan juga istri. Namun tiba-tiba saja anak buah Pratap langsung menggorok leher Vinod dan mempelai wanita di hadapan keluarga mereka. Yang membuat mereka terkejut, tidak menyangka bahwa Pratap akan melakukan hal sekejam itu terhadap mereka. Pratap dengan keluarga Veda yang selalu saja membuat masalah. Karena dengan itu Pratap tidak lagi memikirkan keluarga Veda yang selalu saja membuat Pratap pusing 7 keliling. Di samping itu Veda dan saudara perempuannya melarikan diri dari kejaran putranya Pratap dan anak buahnya, di mana mereka juga ingin dibunuh sama seperti Vinod dan kekasihnya. Karena termasuk mereka berdua juga menjadi beban di desa tersebut, dan ditambah lagi keluarga mereka yang hidup dengan sangat miskin. Terlihat Veda dan saudaranya berusaha mencari tempat berlindung, namun tidak ada seorang pun yang ingin membukakan pintu untuk mereka berlindung. Karena mereka berdua, yang akhirnya mereka berdua bersembunyi di sebuah danau buatan yang di saat itu pun putranya Pratap dan anak buahnya mencarinya di tempat tersebut. Seketika saudari perempuannya Veda meminta maaf kepada Veda jikalau ada kesalahan yang telah ia buat. Selain itu saudari perempuannya hanya ingin melihat Veda hidup bahagia, kemudian mewujudkan impiannya sebagai seorang atlet boxing. Dan setelah itu saudari perempuannya Veda pun nekat menyerahkan dirinya kepada putranya Pratap dan anak buahnya, sedangkan Veda kemudian pergi melarikan diri karena saudari perempuannya telah mengalihkan perhatian mereka. Setelah Veda menemui Abimanyu dan menceritakan semua insiden yang telah berlaku, mereka berdua langsung bergegas menuju kediaman Pratap dengan gagah berani, di mana Abimanyu langsung meminta penjelasan kepada Pratap mengenai insiden yang telah berlaku tersebut. Pratap pun menjawab dengan tegas bahwa ia merasa terganggu akan kehadiran keluarga Veda yang miskin dan juga tengil. Pratap tidak ingin mengayomi penduduk yang miskin seperti keluarganya Veda. Sontak Abimanyu pun langsung membentak Pratap lalu menegaskan bahwa tidak semua orang yang memiliki kekayaan dan juga harta, yang pastinya nanti Pratap akan merasakan apa yang dirasakan oleh Veda beserta kekasihnya. Kini Abimanyu akan terus menjaga keluarga Veda dengan sekuat tenaga mungkin, di mana Abimanyu tidak suka melihat orang lain yang tidak bersalah lalu ditindas secara kejam. Selain itu juga Veda sangat berarti dalam kehidupannya dan sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, yang mana membuat Abimanyu marah karena salah satu keluarga merasa terusik akan Pratap dan anak buahnya yang merasa tinggi dan menang sendiri. Hingga akhirnya Pratap pun menyetujui hal tersebut dan akan terus membuat kehidupan mereka berdua tidak akan tenang, bahkan sampai mereka tewas sekalipun. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut dengan keberanian yang masih kokoh. Di samping itu Abimanyu merencanakan sesuatu dan membuat beberapa peralatan untuk menjaga-jaga dari kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya Pratap.
Yang kemudian Abimanyu membeli sebuah mobil yang akan digunakan oleh mereka berdua jikalau terdapat sebuah masalah yang darurat. Ketika hendak pulang, mobil Abimanyu dan Veda tiba-tiba dikejar oleh beberapa polisi yang mengendarai mobil dan juga motor mereka, di mana mereka diperintahkan oleh Pratap untuk menangkap mereka berdua lalu membunuhnya. Dengan sigap, Abimanyu langsung menghindar sekaligus mempermainkan para polisi agar terjebak dalam rencana yang telah dibuat oleh Abimanyu. Terlihat satu demi satu Abimanyu berhasil menumbangkan beberapa mobil polisi yang mengejar mereka. Namun lagi-lagi putranya Pratap ikut campur dalam insiden tersebut, yang kemudian membuat Abimanyu dan Veda sedikit kewalahan karena mobil mereka terus-terusan ditembaki oleh pasukan kepolisian. Seketika Abimanyu langsung bertindak untuk menumbangkan mereka serta bekerja sama dengan Veda, yang mana mereka sama-sama berjuang mengalahkan mereka semua. Karena mereka berdua memiliki dendam yang sama terhadap putranya Pratap yang sangat sombong dan keras kepala. Dan setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Di pertengahan jalan, Veda berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Abimanyu yang rela membantu Veda dalam segala masalah yang menimpa keluarganya dan juga Veda. Veda merasa berhutang budi terhadap Abimanyu yang berjuang bersamanya sampai sejauh ini. Seketika Abimanyu pun terbayang akan masa lalunya yang bahagia bersama kekasih pujaan hatinya, yang di waktu itu mereka telah banyak merencanakan acara setelah pernikahan. Namun seketika semuanya hilang dari hadapan dan bayangannya Abimanyu, di mana istri Abimanyu telah tewas dibunuh oleh salah satu teroris di saat insiden peperangan. Abimanyu sangat rindu sekali akan belayan dan kasih sayang istrinya yang selalu tersenyum di saat mata memandang. Dan kini Abimanyu hanya mempunyai Veda yang bisa menemani kehidupannya yang sangat sunyi, di mana Abimanyu mempunyai sedikit perasaan terhadap Veda yang setiap harinya melakukan apapun secara bersama-sama. Tetapi Abimanyu belum siap menerima takdir jikalau dirinya memang benar-benar ingin berpaling dari istrinya yang sudah tiada. Sesampainya mereka berdua di kediaman pamannya Veda, mereka langsung meminta kepada pamannya Veda untuk memberikan tempat untuk bersembunyi dari kejaran anak buahnya Pratap. Veda kemudian menceritakan semuanya kepada pamannya tersebut, dan di samping itu juga Abimanyu teringat dengan sahabat lamanya yang tewas dalam peperangan yang ternyata putra pamannya Veda. Namun tiba-tiba saja rumah mereka ditembaki oleh anak buahnya Pratap dan inspektur polisi yang ternyata pamannya Veda yang telah melaporkan mengenai posisi mereka saat ini. Dengan cepat Abimanyu dan Veda pun langsung mengintai mereka habis-habisan karena sudah berani ingin membunuh mereka. Terlihat dengan penuh keberanian Veda membantu Abimanyu dan rela membunuh pamannya sendiri demi keselamatannya. Yang kemudian rumah pamannya pun hancur setelah ledakan yang dahsyat telah dibuat oleh Veda. Di samping itu mereka berdua masih berlari karena kerabat dan anak buahnya Pratap semakin mengganas mencari-cari mereka untuk dibunuh. Di mana Pratap sangat tidak tenang karena Abimanyu dan Veda telah melukai putranya dengan sangat parah. Terpaksa Veda memberanikan diri untuk membunuh kerabat-kerabatnya yang mencoba membunuhnya karena menurut mereka Veda selalu membawa sebuah masalah. Beruntungnya Abimanyu dengan sigap menumbangkan satu persatu mereka semua secara diam-diam dan tidak ada satupun mengetahui pergerakannya Abimanyu yang sangat cepat. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran mereka semua. Setelah berhasil kabur, mereka berdua berhenti di sebuah pedesaan yang sedang mengadakan sebuah upacara pernikahan yang digelar sangat meriah sekali. Abimanyu dan Veda pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyembuhkan luka mereka. Sementara itu Veda dengan terpaksa memotong rambutnya hingga pendek karena mengalami luka di bagian kepala. Seketika mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk kabur karena putra Pratap dan anak buahnya sudah berada di pedesaan tersebut dan sedang mencari-cari mereka berdua. Di saat sampai di perbukitan, mereka berdua sangat beruntung dapat bertemu dengan ayahnya Veda yang kebetulan melewati jalan tersebut. Veda kemudian meminta maaf kepada ayahnya yang sudah lelah mencari-cari Veda kemanapun tempat. Veda juga terpaksa membunuh beberapa kerabatnya yang ternyata bersekongkol dengan Pratap. Sontak ayahnya Veda pun merasa tidak menyangka bahwa putrinya Veda masih hidup dan kini berpenampilan sangat aneh, sehingga membuat ayahnya jatuh pingsan melihat kondisi putrinya yang kini sedang dalam bahaya. Ayahnya kemudian memberikan beberapa bekal untuk perjalanan kaburnya mereka. Sedangkan ayahnya akan menunggu kepulangan Veda dan Abimanyu jikalau semuanya sudah kembali menjadi aman. Selain itu juga ayahnya sangat senang jikalau nyawa putrinya Veda kini selamat. Namun tiba-tiba saja seseorang telah memukul Abimanyu dari belakang sehingga membuat Abimanyu pingsan tak sadarkan diri. Ketika Abimanyu membuka mata, terlihat dirinya yang lainnya sudah terikat dan berada di sebuah ruangan, di mana putranya Pratap dan anak buahnya menyekap mereka dan ingin membunuh mereka berempat. Putranya Pratap kemudian memberitahu Veda agar tidak lagi membuat masalah terhadap dirinya yang kini membuat Veda sangat menderita.
Sebenarnya putranya Pratap sangat tidak suka jikalau Veda ikut serta dalam pelatihan boxing. Seketika putranya Pratap memerintahkan Veda untuk melakukan hal yang sangat menjijikkan dan hina. Spontan Veda pun melawan putranya Pratap dan berhasil melepaskan ikatannya. Veda kemudian membeset-beset tubuh putranya Pratap menggunakan silet yang ia sembunyikan di dalam mulutnya. Dan setelah itu pun mereka berempat pergi dari tempat tersebut. Di samping itu Pratap beserta anak buahnya mendatangi lokasi di mana putranya terakhir berada. Sementara itu putranya beserta anak buahnya diikat dengan sebuah bom yang kemudian anak buahnya Pratap membuka pintu dan seketika tempat tersebut pun langsung meledak dengan sangat dahsyat. Di sisi lain Abimanyu, Veda dan yang lainnya berada di sebuah pengadilan untuk melaporkan semua kejadian yang telah menimpa mereka. Namun di satu sisi anak buah Pratap berada di sana juga dan sudah mengetahui keberadaan mereka saat ini. Dengan sigap Abimanyu berusaha melindungi Veda dan ayahnya yang terluka parah. Yang di saat itu mereka harus bertahan hidup jikalau kemenangan berada di tangan mereka. Di saat itu terlihat Abimanyu dengan tangguh dan berani berhasil menghabisi semua anak buahnya Pratap hingga tidak tersisa satupun. Yang akhirnya Abimanyu adu duel maut dengan Pratap yang sama-sama terluka sangat parah. Dan di saat itu pun mereka berdua bertarung untuk membuktikan kemenangan di antara keduanya. Abimanyu kemudian mengeluarkan semua tenaganya untuk melawan Pratap yang belum sama sekali kalah walaupun sudah dipukul hingga keras. Namun di saat itu Abimanyu malah terjatuh lemas dan tidak kuat menahan rasa sakit. Lantas Pratap pun menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuh Veda dan ayahnya yang sedang bersembunyi. Namun semua itu telah digagalkan oleh Abimanyu yang ternyata masih kuat untuk mengalahkan Pratap. Yang akhirnya Pratap pun tewas di tangan Abimanyu yang kuat dan juga gagah perkasa. Setelah peperangan dan perkelahian telah usai, Veda terkejut setelah melihat Abimanyu yang sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Di mana Veda berhutang budi dengan Abimanyu yang rela nyawanya melayang demi menyelamatkan Veda beserta keluarganya. Kini Veda merasa bersalah sekali karena sudah membuat orang lain menderita sangat parah seperti keluarganya. Veda kemudian berjanji akan mengingat jasa-jasa Abimanyu dan akan selalu membela orang yang selalu ditindas seperti perilakunya Abimanyu yang sangat baik tersebut. Dan akhirnya Veda dan yang lainnya pun hidup kembali dengan tenang seperti semula. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Veda 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.